Microsoft Indonesia menggelar ajang pertemuan para developer se-Indonesia bertajuk Microsoft Developer Festival ataupun DevFest ID pada hari ini. Namun yang menarik, dalam acara ini untuk pertama kalinya CEO Microsoft, Satya Nadella, hadir di Indonesia dan berbicara soal perkembangan teknologi digital Microsoft. Sudah ada koresponden Radinal Nata Prawira di sana, kita langsung saja bergabung. Halo Radinal, selamat sore. Saya selalu penasaran dengan sosok Nadella. Ini orang Asia yang memimpin raksasa teknologi sekelas Microsoft. Apa saja poin penting yang disampaikan Nadella tadi? Halo Hera, ya cukup menarik. Tadi sekitar jam 12.30, Satya Nadella, orang nomor 1 di Microsoft, berbicara di depan 1.500 developer yang hadir di Indonesia, tepatnya di Ritz-Carlton di belakang saya ini. Yang menarik satu poin adalah bagaimana misi Microsoft itu memberdayakan semua orang dan semua organisasi untuk melakukannya, untuk mencapai sesuatu yang lebih. Kemudian memang seperti kita tahu Hera, semenjak Microsoft dipegang oleh Satya Nadella pada Februari 2014, kesan kaku yang di tubuh Microsoft sebelumnya itu memang sudah hampir hilang ya, karena memang sekarang Microsoft jauh lebih sedikit berwarna dan lebih kelintas platform. Mereka muncul di Android, mereka muncul di iOS, dan itu otomatis menaikkan bisnis mereka, investasi mereka juga pun bertambah di sini. Seperti kita tahu, tapi hal ini tidak sejalan dengan penjualan dari smartphone Lumia-nya ya. Kita tahu untuk kuartal terakhir penjualan Lumia untuk smartphone-nya agak sedikit turun, 2,4 juta jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 4,5 juta unit. Dan itu juga masih jauh lebih turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan kuartal yang sama mereka berhasil menjual 8,4 juta unit. Untuk itu tadi Satya Nadella menyampaikan mereka melakukan fokus di bisnis yang lain, seperti salah satunya adalah cloud. Ada juga teknologi terbaru dari Microsoft yaitu HoloLens. Bagaimana mereka menggabungkan virtual reality dengan kondisi reality kenyataan yang mereka bisa langsung berinteraksi dengan virtual reality juga. Yang menarik lagi Hera, untuk di sini untuk Microsoft ada beberapa startup yang memang diperkenalkan sendiri oleh Satya Nadella. Ada juga Kelase untuk platform kelas belajar mengajar, ada juga Radia Labs yang menjual yang bisa laundry melalui aplikasi. Itu juga diperkenalkan di introduction oleh Satya Nadella, dan Satya Nadella sendiri cukup excited ya melihat bagaimana developer Indonesia. Tadi ada juga developer berumur 12 tahun loh yang ikut datang di acara Ritz-Carlton ini. Tapi untuk lebih jelasnya bagaimana dan apa tujuannya dari acara Developer Day Festival ini, kita sudah tersambung dengan Bapak Antonius, yaitu Direktur Developer Microsoft Indonesia. Halo Pak Antonius. Halo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung di CNN Indonesia Business. Ya. Satu, saya penasaran, tadi salah satunya poin yang disampaikan oleh Satya Nadella, sekarang eranya mobile first. Mobile first semuanya, kita semua udah mobile through teknologi. Tapi yang menarik ini untuk penjualan Lumia-nya justru untuk smartphone andalannya malah agak turun. Ini seperti apa sih Pak? Oke. Jadi kalau kita sama-sama lihat tadi di slide-nya Satya Nadella, memang dunia melihatnya trennya adalah mobile first, cloud first. Nah, artinya apa? Mobile first di sini itu bukan hanya dalam definisi smartphone atau mobile phone, tetapi lebih dari itu, lebih ke mobility-nya. Di mana kalau kita melihat kenyataannya saat ini, orang tuh semuanya mau bergerak, semuanya serba cepat. Kita juga dalam kondisi seperti hidup di Jakarta, terganggu kemacetan, segala macam, tapi kita dituntut untuk tetap produktif. Jadi diharapkan agar kita bisa tetap produktif di mana saja pada saat kita dalam kondisi mobile. Jadi dalam kondisi mobilitas kita diharapkan untuk tetap produktif. Nah, itu yang dimaksud dengan mobile first. Nah, dari situ sebenarnya kita melihat, Microsoft melihat bahwa yang penting dari itu adalah apa? Interaksi dari orang dengan gadgetnya melalui aplikasi. Aplikasi itu justru yang membuat orang itu bisa lebih produktif. Microsoft salah satu fokusnya adalah kita melihat bahwa karena melihat aplikasi itu sesuatu yang membantu orang bisa lebih produktif, meng-empower mereka gitu ya, memberdayakan mereka agar lebih produktif. Jadi kita bantu agar orang tuh jadi bisa dengan mudah menggunakan aplikasinya, itu satu. Yang kedua juga agar pembuatan aplikasinya itu lebih mudah. Salah satunya Microsoft baru saja mengakuisisi perusahaan namanya membuat produk Xamarin.
Di mana Xamarin itu membantu memudahkan developer agar kalau mereka tuh biasanya kan buat aplikasi mereka coding satu kali, setelah coding satu kali terus kemudian apa? Nah, agar mereka bisa ini mereka harus compile, bisa jalan di semua platform. Jadi bukan hanya di Windows 10, tapi juga di Android dan di iOS. Dengan begitu, buat si developernya sendiri, dia mudah bikin aplikasinya, terus kemudian jangkauannya lebih luas, buat si pengguna mudah nih, karena kalau mereka mau pakai any device, cara pakainya itu akan sama, karena aplikasinya sendiri sama. Itu yang kita maksud dengan mobile first, bagaimana Microsoft menjawab kebutuhan dunia di era mobile first ini. Menurut kabar dijual ke Foxconn Pak untuk Lumia-nya ini. Benar atau tidak itu Pak? Seharga sekitar 780 triliun ya Pak ya. Itu benar atau tidak sih? Apa memang ini menyatakan kalau Microsoft sudah melepas pasar mobile? Pasar mobile kemudian udah fokus, udah biarin lah Android, biarkan Android atau iOS yang berkuasa atau seperti apa? Jadi begini, dari sisi jadi fokusnya Microsoft sendiri ke sana gitu. Nah, kalau misalnya dilihat memang press release-nya kita semalam itu menyatakan bahwa featured phone-nya Microsoft, featured phone dengan phone yang seperti dengan keyboard yang masih ada ini yang biasa orang pakai untuk simple phone seperti itu memang dijual ke Foxconn. Nah, tetapi balik lagi kita tuh tidak meninggalkan bisnis di sana gitu. Seperti ya melalui yang tadi saya bilang tadi. Berarti masih ada kalau untuk smartphone masih untuk Microsoft masih di jalur smartphone juga. Sisi fokusnya kita jadi baliknya dirubah, kita lihatnya dari sisi aplikasinya. Dari sisi platformnya, smartphone-nya gitu ya, itu kita lihatnya cross platform. Dari sisi smartphone Microsoft dengan Windows 10 ada, tapi kita juga membantu buat si developer bikin aplikasi untuk di Android dan di iOS juga gitu. Jadi strateginya shifting, kita melihatnya karena itu tadi. Balik lagi visinya kita adalah untuk empower every people and every organizations. Saya melihat sosok Satya Nadella ini memang cukup revolusioner ya kalau untuk di Microsoft sendiri. Sebenarnya perubahan yang apa ya signifikan yang dilakukan oleh Satya Nadella sendiri nih ketika masuk tahun 2014 ya, selain membuat produk-produknya jauh lebih berwarna, lintas platform, apa sebenarnya perubahan yang signifikan yang dibuat oleh Satya Nadella ini? Kalau kita lihat Microsoft itu jadi lebih open. Salah satu announcement yang dilakukan itu pada saat Satya Nadella jadi CEO kita di tahun 2014 adalah kita membuka Microsoft Office untuk jalan di platform lain, di iOS, bahkan di Android, itu gratis bahkan. Terus kemudian operating system kita Windows yang selalu berbayar, itu bahkan kita sudah mulai gratiskan untuk device dengan ukuran inci tertentu seperti itu. Nah dari situ kita melihatnya bahwa memang tren dunia itu ke arah sana. Kita tidak bisa lagi mungkin terlalu mengarahkan hanya ke kayak pikirannya mungkin hanya fokus ke satu hal aja, tapi kita mesti tidak bisa menutupi mengikuti trennya ke arah sana. Bagaimana Microsoft membawa teknologi kita yang sudah lebih open dan juga bisa support cross platform agar mendukung itu tadi intinya mendukung empowered people dan juga organizations untuk to do more gitu loh. Bahkan yang berapa waktu lalu kita juga sudah press release database kita Microsoft SQL sekarang jalan di open source, jalan di Linux. Jadi yang biasanya hanya jalan di platform Microsoft, which is itu hanya Windows Server, sekarang bahkan jalan di Linux gitu. Itu menunjukkan bahwa transisinya tuh kita harus melihat ke arah sana. Tadi saya lihat presentasi Pak Satya Nadella memang ada salah satu poinnya ke cloud mereka, ke komputasi awan. Ya. Bukankah ini untuk jalur bisnis di komputasi awan ini mulai udah padat ya? Kita tahu ada AWS di sana, Amazon juga di sana juga gitu. Apa sih memang signifikan perbedaannya nih kalau untuk kelebihannya dari komputasi awan milik Microsoft yaitu Azure? Azure, platform komputasi awan kita itu bukan hanya Azure, kita ada Office 365 juga untuk membantu produktivitas. Tapi terkait tadi pertanyaan tentang Azure, salah satunya kita itu kita membuat satu terobosan baru, apa yang kita sebut dengan bots. Tadi kalau kita sama-sama lihat di presentasinya Satya, bots itu adalah pengembangan lagi dari machine learning, di mana interaksi orang dengan mesin itu seakan-akan seperti
kita nggak pernah akan mengira bahwa sebenarnya di belakang itu adalah mesin gitu. Terus kemudian yang menjawab pertanyaan kita, yang membantu kita jadi kayak personal assistant kita. Kalau Microsoft produknya Cortana, membantu misalnya menjadwalkan kita atau remind kita bahwa nanti ada meeting nih, sedangkan kondisi jalannya lagi macet nih, jadi harus berangkat sekarang. Seperti itu gitu. Nah, yang menariknya adalah gitu ya, teknologi itu jalan di Microsoft Data Center, di cloud-nya kita. Dan kita membuka API-nya, Application Programming Interface-nya, gratis untuk semua developer. Bahkan kita nggak hanya membuka itu untuk Microsoft produk aja, tadi dijelaskan juga, bahkan ke Facebook juga gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bahwa, balik lagi, cross platform, terus juga pengembangan itu ke arah sana gitu. Sehingga membuat si developer tuh bisa dengan mudah, kalau saya mau pakai teknologi bots tadi gitu ya, itu saya jangkauannya sebagai developer bisa banyak, bisa ke macam-macam platform gitu. Itu arahan Microsoft. Itu juga yang membedakan Microsoft dengan teknologi cloud yang lain. Terakhir nih soal developer festival ini, sesuai dengan startup ya. Ini kan mereka tuh ada program pemerintah 1.000 mencetak technopreneur ya. Dengan spesifikasi seed funding gitu. Benar. Itu kalau untuk Microsoft sendiri sumbangsinya apa nih kalau untuk pencetakan technopreneur sendiri nih ya? Benar. Jadi salah satu alasannya Microsoft mengadakan DevFest, kita bilang Developer Festival ini, itu bukan hanya dalam rangka CEO kita Satya Nadella datang, tapi selain itu juga kita merayakan Microsoft Indonesia 20 tahun sudah di Indonesia. Dan kita juga mau menunjukkan kerja kita sebenarnya selama ini kita sudah lakukan apa saja sih, bukan sesuatu yang gara-gara pemerintah mungkin kasih program gitu ya, terus kayaknya kita cepat harus bikin program sesuatu. Nah, dari situ salah satu hasilnya adalah kita sudah punya 364 startup yang kita bimbing melalui program BISPAK, dan yang kita akan tetap bimbing selalu gitu ya. Nah, tapi kita juga meng-align, jadi kita menyesuaikan gitu ya dengan program pemerintah tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Rudiantara ya di presentasinya, menciptakan 1.000 technopreneur. Nah, definisi 1.000 technopreneur sukses itu tadi kan yang seed fundingnya. Nah, kita akan kita juga meng-align, plus kita akan definisikan startup baru, kita buat startup baru yang kurang lebih sekitar 15 sampai 20 startup per tahun dengan lokal partner. Seperti itu. Oke. Sip, terima kasih Pak Antonius atas waktunya. Ya Hera, kembali studio.